Bab 3. Kedua tangan itu selalu terbuka. Bukan pemimpin biasa. Oleh Fadli Zon. Pak Harto dalam kenangan saya diawali oleh senyumnya yang tipis, sosok yang karismatis, sedikit bicara, juga suaranya yang khas. Saya tidak lupa bagaimana Pak Harto menyebut kata gerakan menjadi gerakan, pemberontakan menjadi pemberontaan, juga seringnya menyebut kata daripada. Kata lain yang populer diucapkan Pak Harto adalah gebuk, yang ketika itu dianggap keras sehingga membuat merinding lawan-lawannya. Peribahasa yang sering dikutip Pak Harto dan tidak akan saya lupa adalah mikul duwur mendem jero. Artinya kira-kira tidak perlu mengungkit kesalahan pemimpin di masa lalu. Saya generasi yang lahir di masa Orde Baru. Tentu saja saya tidak merasakan hiruk-pikuk perubahan politik yang dinamis di pertengahan tahun 1960-an. Pada sebagian besar perjalanan hidup, saya merasakan pemerintahan dan kepemimpinan Pak Harto. Di awal tahun 1990-an, saya termasuk komponen masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan Pak Harto. Pemerintahan yang begitu kuat karena didukung ABRI, birokrasi, dan Golkar, sehingga ketika itu populer dengan singkatan ABG. Meskipun tidak sekeras tahun 1980-an yang mencatat sejumlah peristiwa represif seperti Tanjung Priok berdarah dan peristiwa Talang Sari, Lampung, pada tahun 90-an itu pendekatan keamanan masih dominan. Stabilitas nasional menjadi kondisi mutlak sebagai dasar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Itulah doktrin trilogi pembangunan. Kritik terhadap perekonomian Orde Baru waktu itu adalah konglomerasi yang merajalela, utang luar negeri, pertumbuhan trickle up, bukan menetes ke bawah, pembangunan sentralistis, serta korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Sedangkan kritik bernuansa politis antara lain soal pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, pemberangusan pers, pemasukan kebebasan berpendapat dan berserikat, juga sistem politik yang membatasi partai. Angin glasnost dan perestroika. Pada masa awal kuliah di Universitas Indonesia, 1991, saya termasuk yang kontra terhadap kebijakan Orde Baru. Ketika itu, kaum muda dirasuki angin kencang keterbukaan dan kebebasan. Glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi merontokkan kekuasaan sentralistis Uni Soviet. Perubahan yang cepat di Eropa Timur itu telah mengubah tatanan politik dunia. Angin perubahan itu terasa juga sampai di Indonesia. Kaum muda menginginkan perubahan. Kami berpendapat, pemerintahan Pak Harto otoriter dan terlalu dominan, mengkooptasi semua bidang strategis pemerintahan, termasuk organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Kami ingin perubahan secepatnya. Kami menuntut perubahan iklim politik melalui berbagai diskusi, juga demonstrasi. Juga perlunya regenerasi kepemimpinan nasional. Terlebih saat itu, Pak Harto telah berkuasa lebih dari 20 tahun. Kritis tanpa beban. Saya tidak mengenal Pak Harto secara pribadi. Rasanya jauh sekali untuk bisa mencapai orang nomor satu itu. Saya bersalaman dengannya dalam 3 konferensi yang dibuka di istana. Foto saya bersalaman dengan Pak Harto, saya bingkai. Di situ saya tunjukkan bagaimana posisi saya tegak berdiri
tidak tunduk sedikit pun. Sementara kebanyakan orang bersalaman dengan Pak Harto selalu membungkukkan badan setengah ruku seperti orang sembahyang. Interaksi saya dengan kalangan tentara dan lingkaran cendana diawali ketika Yudi Krisnandi mengajak saya berdialog dengan kalangan tentara yang dianggap punya visi, dan kami merasakan adanya kesamaan dalam melihat keadaan. Dialog itu berlanjut silaturahmi dengan Mbak Tutut yang sering ke daerah melaksanakan kegiatan sosial. Dengan kritis tanpa tedeng aling-aling, kami bertukar pikiran tentang berbagai kondisi masyarakat. Sama sekali tidak ada beban menyampaikan situasi ekonomi politik dari kacamata aktivis kepadanya. Pertemuan menjadi rutin. Kami menyampaikan berita-berita yang mungkin jarang didengar penguasa. Biasanya, lingkaran dekat kekuasaan hanya menyampaikan informasi ABS atau asal Bapak senang. Mbak Tutut meminta kami memberikan analisis keadaan untuk diteruskan kepada Pak Harto. Dialog dengan Pak Harto. Akhirnya, kami dipertemukan dengan Pak Harto. Saat berbincang dan berdialog, saya merasakan karisma Pak Harto. Sangat terasa adanya aura dan energi kuat yang melingkupinya. Senyumnya tidak dibuat-buat, kata-katanya terukur, menunjukkan kepemimpinan yang berwibawa. Kesan saya, Pak Harto ramah dan selalu menghargai lawan bicara. Ia mau mendengar, meskipun kita tidak tahu apakah ia setuju dengan informasi yang disampaikan atau topik yang dibicarakan. Sulit membaca pikiran Pak Harto. Raut mukanya datar, sama saja ekspresinya dalam berbagai keadaan. Setelah itu, Mbak Tutut mengajak saya dan teman-teman berkeliling daerah. Kami mengunjungi pesantren-pesantren, acara-acara organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan. Menjelang pemilu 1997, Gus Dur seringkali menyertai perjalanan Mbak Tutut. Ia bahkan selalu mengatakan di setiap acara bahwa Mbak Tutut adalah calon pemimpin masa depan. The East Asian Miracle. Saya termasuk yang meyakini bahwa di luar adanya KKN, pembangunan di era Orde Baru relatif berhasil. Keberhasilan pembangunan ekonomi pada era Pak Harto diakui oleh para ekonom internasional seperti Stiglitz, Hall Hill, dan lain-lain. Kenyataannya, angka pengangguran turun. Kemiskinan absolut yang pada 1975 mencatat 65% rakyat miskin di Indonesia turun hanya menjadi tinggal 11% pada tahun 1995. Bank Dunia mengakui keberhasilan itu dengan menerbitkan buku berjudul Indonesia, The East Asian Miracle, 1990. Ketika itu, Indonesia tampil sebagai negara yang sangat diperhitungkan. Indonesia dianggap akan segera tinggal landas menuju milenium baru. Indonesia akan sejajar dengan negara-negara industri baru. Dan Indonesia adalah macan Asia yang ikut memimpin Asia bersama-sama Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Indonesia dihormati dalam forum internasional seperti APEC, ASEAN, PBB, dan OKI, serta disegani sebagai saudara tua di ASEAN. Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti sengketa dengan Malaysia, tak terbayangkan bisa terjadi pada masa pemerintahan Pak Harto. Kala itu, tidak ada negara di ASEAN yang berani melawan Indonesia. Berani ambil resiko. Kepemimpinan Pak Harto
memang terukur. Ada target, ada program yang harus berhasil, dan ada aparat yang harus melaksanakan. Menteri-menterinya dipilih dari kalangan cendekiawan, profesional, dan birokrat yang ahli di bidang masing-masing. Pak Harto adalah pemimpin yang sangat piawai mengendalikan diri dan emosi. Kata-kata dan gerak tubuh Pak Harto terkontrol, tidak berlebihan, dan tidak dibuat-buat. Pak Harto hemat bicara, jarang berkomentar, apalagi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Menteri-menterinya lah yang tampil ke depan jika diperlukan. Pak Harto pemimpin yang menyelesaikan masalah. Ia adalah man of implementation. Pemimpin yang selalu mampu menghela wacana, membuat konsep menjadi nyata. Dan Pak Harto adalah pemimpin yang berani mengambil risiko. Pak Harto juga cepat membuat keputusan. Dari Pak Murdiono, Mensesnek di era Pak Harto, saya mengetahui Pak Harto membuat ratusan keputusan setiap hari. Ratusan surat dibacanya setiap hari, dan Pak Harto memberikan disposisi kepada orang atau lembaga terkait. Silakan kalau ada, ambil untuk negara. Saya dipandu Pak Murdiono berkeliling kediaman Pak Harto. Ditunjukkannya ruangan satu persatu, mulai dari ruang makan Pak Harto, ruang tunggu menteri, ruang kerja, ruang tidur, hingga toilet. Kesan saya, Pak Harto sangat sederhana. Untuk seseorang yang telah berkuasa puluhan tahun, rumah di Cendana terlihat biasa saja. Tidak ada kemewahan yang berkilau. Cendana, pusat kekuasaan 31 tahun itu, jauh lebih sederhana dibandingkan rumah presiden-presiden Indonesia berikutnya. Bahkan mungkin kalah jauh dari rumah bupati atau anggota DPR RI sekarang ini. Maka, saya tidak pernah percaya bahwa Pak Harto adalah pengumpul harta benda seperti mendiang Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Setelah beliau berhenti, Pak Harto bercerita bahwa ia pernah menandatangani belangko pernyataan. Isinya, mempersilahkan negara menyita harta yang ramai diberitakan, yang konon disimpan di luar negeri, yang hingga kini pun ternyata tidak pernah ada. Silahkan kalau ada, ambil untuk negara. Saya tanda tangani apa saja. Begitu kata Pak Harto, terbata-bata. Ia tahu kalau dihina, dicaci maki. Saya yakin Pak Harto adalah nasionalis sejati. Hidupnya dipersembahkan untuk negara. Ia tetap tinggal di Indonesia, walaupun setiap hari selama hampir 10 tahun, ia terus-menerus dihujat oleh sekelompok orang. Pak Harto tahu jika ia dihina, dicaci maki, dijadikan pesakitan, dibawa ke persidangan, seakan sama sekali tidak ada lagi tersisa jasa-jasa dan tetesan peluhnya yang sempat membuat rakyat merasakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Susah senang hidupnya dijalani Pak Harto di tanah air. Ketika sakitnya kritis dan harus dioperasi, Pak Harto tetap memilih perawatan rumah sakit dalam negeri. Hal ini menunjukkan Pak Harto percaya penuh dan selalu bangga pada kemampuan tim dokter ahli Indonesia. Padahal, apa susahnya beliau pergi ke rumah sakit di Singapura atau ke negara lainnya? Kalau saja Pak Harto mau. Sudah banyak buku ditulis tentang mundurnya Pak Harto pada 21 Mei 1998. Sebagian besar bercerita tentang kehebatan reformasi yang menggilas penguasa Orde Baru, atau heroiknya gerakan mahasiswa, atau soal KKN. Sebaliknya, saya mengira banyak orang lupa
melihat dari sisi Pak Harto, kenapa ia mengundurkan diri? Kenapa ketika itu Pak Harto tidak melawan saja? Padahal, pada waktu itu, Pak Harto adalah Panglima tertinggi ABRI, juga Ketua Dewan Pembina Golkar yang merupakan partai penguasa. Tidak ada yang berani menghadapinya. Maka ketika ia memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya melihat bahwa itu sama sekali bukan karena gerakan reformasi. Kalau saja ketika itu Pak Harto mau mempertahankan kekuasaannya dan mengadakan perlawanan, tentu ia sangat mampu. Hingga kini, banyak orang salah persepsi tentang turunnya Pak Harto. Memang, terjadi krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi, lantas meningkat menjadi krisis sosial politik. Namun krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sama sekali bukanlah karena KKN, melainkan karena Global Capital Movement atau perpindahan modal raksasa. Krisis itu bermula di Thailand, kemudian menular ke Indonesia, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya. Efek perpindahan modal raksasa global itu menjalar kemana-mana, dan ini adalah krisis kapitalisme. Sengaja diberi diagnosis yang salah. Pada diskusi atau seminar-seminar, saya selalu mengatakan bahwa Pak Harto dijatuhkan oleh IMF atau Dana Moneter Internasional, sebuah lembaga donor internasional yang sengaja salah dalam memberikan diagnosis. Seharusnya obatlah yang diberikannya, tetapi IMF justru menyuntikkan racun. Belakangan, Direktur IMF Michel Camdessous sendiri menyatakan dalam suatu pidato resmi, "We created the conditions that obligate President Suharto to leave his job." Kami menciptakan kondisi agar Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Krisis ekonomi telah dijadikan alat oleh IMF untuk melakukan pergantian rezim. Mereka menciptakan krisis ekonomi berkepanjangan dan gerakan mahasiswa yang muncul kemudian menjadi alat pergantian rezim karena terkait dengan kepentingan elit politik. Suatu gerakan mahasiswa pada saat itu memang banyak benarnya secara normatif, namun yang berperan besar pada kejatuhan Pak Harto tetaplah IMF. Hal itu saya uraikan dalam disertasi saya, The Role of the IMF in Bringing Down the Suharto Regime, untuk mengambil Master of Science di London School of Economics and Political Science atau LSE, Inggris. Tidak mau gunakan kekuasaan. Dalam pembicaraan saya 2 jam dengannya di tahun 2007, Pak Harto sangat menyesalkan kegagalan resep IMF. Ia mengakui, IMF memang memperparah kondisi ekonomi. Karena itu, Pak Harto sempat berniat membuat IMF Plus dengan menerapkan Currency Board System atau CBS. Namun, rencana itu ditolak IMF dan campur tangan IMF sudah terlanjur jauh. IMF menjual resepnya yang one size fits all atau satu obat untuk semua penyakit. Hal itu membuat pemerintah mencabut subsidi, mengakibatkan naiknya harga-harga, termasuk harga bensin, minyak tanah, dan kebutuhan pokok. Rakyat menjadi marah, dan akhirnya pecahlah kerusuhan di mana-mana. Kerusuhan Mei adalah kerusuhan IMF. Yang sama sekali tidak terduga, dengan kekuasaan sehebat itu, Pak Harto memilih proses transisi damai. Ia tidak mau memaksakan kehendak. Ia tidak mau menggunakan kekuasaannya. Ia mengalah dan menyatakan berhenti secara sepihak. Itulah jalan sejarah yang telah mengantarkan kita ke era baru
yang disebut reformasi. Reformasi artinya kebebasan, kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan tanpa batas. Euforia politik kemudian membuka gerbang baru bagi kekuatan asing untuk kemudian menguasai Indonesia dari sisi ekonomi, politik, dan berbagai aspek lainnya. Tidak lupa sholat. Rencananya, 26 Desember 2007, saya akan bertemu lagi dengan Pak Harto bersama Pak Murdiono. Pak Harto sudah bersedia. Saya juga sudah menyiapkan hadiah untuknya, sebuah lukisan potret. Saya akan bertanya lebih banyak hal lagi. Kami akan melanjutkan percakapan yang sebelumnya terjadi pada 18 Maret 2007. Ketika itu, saya menanyakan beberapa hal. Fisik Pak Harto saat itu cukup segar. Hanya bicaranya saja yang memang terbata-bata. Namun jika kita memberi sedikit prolog tentang suatu peristiwa, beliau akan segera ingat. Pak Harto memberi komentar perlahan-lahan. Saya bertanya soal pemberontakan PKI di Madiun, sekitar G30S PKI, IMF, masalah ekonomi, Mei 1998, SBY, dan lain-lain. Pak Harto menjawab semuanya. Nanti, saya akan terbitkan buku tentang hal itu. Namun, tiba-tiba saya jatuh sakit. Tak lama kemudian, Pak Harto juga dirawat untuk kesekian kalinya. Kali ini, lebih serius sakitnya. Itulah rencana yang gagal. Akhir Januari 2008, Pak Harto berpulang untuk selama-lamanya. Saya ingat, setiap kali Pak Harto masuk rumah sakit, pemberitaannya luar biasa. Wartawan menunggui 24 jam di lobi rumah sakit Pertamina Pusat. Media tak henti-hentinya memberitakan aliran penjenguk, siapa yang datang, apa yang dibicarakan, serta bagaimana kondisi terakhir Pak Harto. Ruang tunggu pasien penuh. Ada sejumlah mantan menteri, Jenderal Purnawirawan, pengusaha, dan lain sebagainya. Saya pun selalu menjenguk ketika Pak Harto masuk rumah sakit. Tentu tidak bisa bicara. Kadang hanya melihat dari ruang kaca, tetapi sempat juga beberapa kali bersalaman. Seorang anggota tim dokternya bercerita, dalam keadaan berbaring pun, Pak Harto tak pernah lupa melakukan sembahyang. Tetap menjadi magnet. Saya sedang dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta ketika Pak Harto wafat. Berita itu begitu mengejutkan. Saya tidak diizinkan keluar rumah sakit, tetapi saya memaksa untuk melayat. Kebetulan, dokter yang menangani saya juga salah seorang dari tim dokter Pak Harto, yaitu Profesor Yusuf Misbah. Masih dengan gelang rumah sakit, saya bertakziah ke Cendana. Ribuan orang berusaha masuk ke rumah duka, tempat sang pemimpin terbujur kaku. Hingga akhir hayatnya, Pak Harto tetap menjadi magnet. Saat jenazahnya dibawa menuju makam, ribuan rakyat berjejer di tepi jalan tanpa komando, tanpa pengerahan. Tak sedikit yang menyeka air mata. Banyak yang mencoba menggapai mobil jenazah yang melintas perlahan di depan mereka. Pemandangan yang sama, seperti negara ini kehilangan Bung Karno dan Bung Hatta. Spontanitas kecintaan seperti itu sama sekali tidak bisa direkayasa. Pak Harto bukan hanya sekadar presiden. Ia seorang pemimpin yang menghela sejarah, yang memikirkan nasib rakyatnya tidak hanya untuk hari ini atau menjelang pemilu. Ia berpikir jauh ke depan pada nasib generasi selanjutnya. Dengan kesederhanaan dan akal sehat,
Pak Harto tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya. Jawaban darinya ketika itu adalah pembangunan. Tentu saja, Pak Harto tak luput dari kesalahan. Tetapi saya yakin, jasa, pengorbanan, dan pengabdian Pak Harto terhadap Republik ini jauh melampaui kehilafannya sebagai manusia. Selamat jalan memimpin kami. Fadlizon SS MSc, lahir di Jakarta 1 Juni 1971. Aktivis di awal 1990-an ini pernah menjadi anggota MPR RI pada 1997-1999. Saat buku ini selesai ditulis, ia adalah wakil ketua umum Partai Gerindra dan Sekjen DPN HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Selain itu, Fadli juga dosen di Universitas Indonesia, redaktur majalah sastra Horizon, dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau ILONI FIB Universitas Indonesia. Ia mendirikan perpustakaan Fadlizon Library di Jakarta dan rumah budaya di Ayi Ange, Sumatera Barat. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.